Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya dan seharusnya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna-sempurnanya ciptaan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan sebaik-baiknya ciptaan, memanjatkan puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kepada Zat yang Maha Suci, serta syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang agung, bahkan sampai nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat di masjid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan syariatnya dan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Pada kesempatan yang sangat mulia ini dan di hari yang mulia ini, izinkanlah khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk kita semua selaku umat Islam. Marilah kita sama-sama tingkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur bahwasanya setelah sekian lama, setelah sekian tahun dalam pelaksanaan ibadah haji terkendala dengan COVID-19, namun alhamdulillah pada tahun ini dari berbagai penjuru dunia umat Islam bisa melaksanakan ibadah haji. Salah satu rukun di dalam ibadah haji yaitu wukuf. Ini merupakan gambaran manusia di padang mahsyar nanti. Setelah terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia. Kemudian Allah kumpulkan seluruh manusia di padang yang sangat panas dan sangat tandus yang namanya padang mahsyar. Seluruh manusia merasa khawatir, seluruh manusia merasa kebingungan, seluruh manusia merasakan ketakutan. Manusia sudah tidak peduli lagi siapa teman mereka. Manusia sudah tidak peduli lagi siapa sahabat mereka. Manusia
bahkan tidak peduli lagi siapa anak dan orang tua mereka. Yang mereka pedulikan hanyalah dirinya sendiri, apakah bisa selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya terjerumus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian seluruh umat manusia berjalan berlari ribuan tahun lamanya mencari pertolongan agar bisa selamat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia yang beriman meminta pertolongan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Setelah bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam, seluruh umat manusia memohon kepada Nabi Adam, "Wahai Nabiullah Adam alaihi salam, engkau adalah bapa dari seluruh manusia. Engkau diciptakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berikanlah pertolonganmu kepadaku agar kami bisa selamat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi Adam pun menjawab, "Wahai anak cucuku, jangankan aku memberikan pertolonganku kepadamu, aku pun malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku pernah melakukan kesalahan sehingga aku dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Nabi Adam hanya menyarankan, silahkan kalian memohon pertolongan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasul yang pertama. Manusia berjalan berlari ribuan tahunnya lamanya mencari pertolongan atau yang disebut dengan syafa'atul uzma. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salam, manusia pun memohon kepada Nabi Nuh, "Wahai Nabiullah Nuh alaihi salam, engkau adalah nabi yang diangkat menjadi rasul yang pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berikanlah pertolonganmu kepada kami." Nabi Nuh pun hanya menjawab, "Wahai manusia, jangankan aku memberikan pertolonganku kepadamu, aku pun malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena anak dan istriku pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi Nuh pun hanya memberikan saran, silahkan kalian minta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah nabi yang terkuat di antara para nabi-nabi yang lainnya. Manusia memohon kepada Nabi Musa agar manusia selamat melewati perjalanan di padang mahsyar. Kemudian Nabi Musa pun menjawab, "Wahai seluruh umat manusia, jangankan aku memberikan pertolonganmu kepadamu, aku pun malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku telah menghilangkan nyawa, yaitu ketika aku memukul salah satu tentara dari Raja Fir'aun, kemudian menghembuskan nafas." Nabi Musa pun hanya menyarankan, silahkan kalian manusia memohon pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seluruh umat manusia berjalan berlari, keringat keluar, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar keringatnya, ada yang sampai dada, bahkan ada yang sampai kepala mereka bahkan menutupi kepala manusia. Semua tergantung dari amal ibadah yang kita laksanakan di dunia ini. Manusia pun banyak yang akhirnya ditarik ke dalam api neraka karena keimanan dan amal ibadahnya mungkin berkurang selama mereka melaksanakan ibadah di dunia ini. Kemudian setelah manusia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia pun mohon kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, engkau adalah Khalilullah, engkau adalah kekasih Allah, maka berikanlah pertolonganmu kepada kami agar kami bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi Ibrahim pun menjawab,
Jangankan aku memberikan pertolonganku kepadamu. Aku pun malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku ketika di persidangan Raja Namrud, aku telah mengelabui persidangan Raja Namrud sehingga mereka percaya kepadaku. Kemudian Nabi Ibrahim hanya mengusulkan, silahkan kalian memohon pertolongan kepada Nabi Isa alaihi salam. Seluruh umat manusia mendatangi Nabi Isa dan memohon pertolongan, wahai Nabiullah Isa alaihi salam, berikanlah syafaatul uzma kepada kami agar kami bisa melewati peristiwa ini. Kemudian Nabi Isa alaihi salam pun hanya menjawab, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala jika aku harus memberikan pertolonganku kepada kalian, karena sebab aku manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa menyarankan, silahkan kalian minta pertolongan kepada Khatamul Anbiya, penutup dari seluruh nabi dan rasul, yaitu nabi yang mulia, nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hak untuk memberikan syafaatul uzma kepada seluruh manusia dan seluruh umatnya, hingga bergetar arsy. Kemudian Allah pun menyuruh kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ini adalah wewenangmu, silahkan kamu berikan syafaatul uzma atau pertolongan agung kepada umatmu dan kepada seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pertolongan kepada umatnya. Yang dipanggil pertama kali oleh Nabi Muhammad adalah umatnya, umatku, wahai umatku, kemarilah, ini adalah wewenangku, dan aku akan memberikan syafaatku kepada kalian. Syafaat ini yang nantinya bisa menjadi pertolongan kita, yang nantinya anak-anak kita bisa menjadi pertolongan, bisa memberikan pertolongan kepada kita, yang nantinya orang-orang yang telah melakukan kebaikan, yang telah melakukan amal ibadah yang lainnya, yang akan menjadi sebab pertolongan kita nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita nanti melewati padang mahsyar, kita semua menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian kita termasuk kepada golongan-golongan orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allaha ma'akum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة